Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Hasibuan sebagai calon pengawas jaminan produk halal ahli pertama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang analisis isu manajemen ASN yang diampu oleh Bapak Widya Iswara, Bapak Doktorandus Haji Mahmud Syarif, MAP. Adapun analisis isu yang saya ambil adalah terkait rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait prosedur administratif pengurusan sertifikat halal. Kita lihat latar belakangnya. Sertifikat halal merupakan instrumen penting dalam menjamin kehalalan produk sekaligus memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan rasa aman bagi konsumen muslim. Namun kenyataannya masih banyak pelaku usaha terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum mengurus sertifikat halal untuk produknya. Salah satu faktor utama yang melatar belakangi rendahnya partisipasi masyarakat adalah terbatasnya pemahaman masyarakat terkait prosedur administrasi dalam pengurusan sertifikat halal, proses pendaftaran yang memerlukan kelengkapan dokumen, penggunaan aplikasi digital seperti SiHalal, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku seringkali dianggap rumit dan membingungkan. Identifikasi isu aktual. Di sini ada 5 isu. Yang pertama, prosedur administrasi dianggap rumit oleh masyarakat dan pelaku usaha. Yang kedua, kurangnya sosialisasi oleh lembaga mengenai prosedur sertifikasi halal. Yang ketiga, rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait prosedur administratif pengurusan sertifikat halal. Yang keempat, informasi terkait sertifikasi halal belum menjangkau secara merata. Yang kelima, belum tersedia panduan sederhana yang memudahkan pemahaman masyarakat. Setelah kita identifikasi isu, langkah selanjutnya adalah deskripsikan isu. Di sini ada 5 isu beserta deskripsi dari masing-masing isu. Deskripsi isu yang pertama, di mana pelaku usaha masih sering beranggapan bahwa proses pengurusan sertifikat halal itu terlalu panjang. Kemudian sosialisasi mengenai prosedur sertifikasi halal masih sangat terbatas. Dan kemudian masih banyak masyarakat ataupun pelaku usaha yang belum memahami alur ataupun syarat dari pengurusan sertifikasi halal. Kemudian akses informasi terkait kewajiban sertifikasi halal lebih banyak diserap oleh pelaku usaha yang menengah ataupun besar. Kemudian tidak tersedia panduan praktis dan ringkas yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, jika isu ini tidak diselesaikan, maka akan ada beberapa pihak yang akan terdampak. Yang pertama, pelaku usaha. Pelaku usaha akan kehilangan peluang pasar dan daya saing. Kemudian konsumen muslim akan merasa tidak ada kepastian jaminan halal produk. Selanjutnya, BPJPH akan terhambat pencapaian target sertifikasi halal. Pemerintah, efektivitas kebijakan menurun dan kepercayaan publik berkurang. Dan terakhir, masyarakat umum akan berkurangnya perlindungan konsumen. Adapun hubungan antara isu dengan substansi manajemen ASN. Yang pertama, menunjukkan perlunya ASN yang kompeten, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang edukatif serta mudah dipahami. Kemudian berhubungan dengan aspek perencanaan kinerja ASN dan pengembangan kompetensi ASN. Kemudian menyentuh aspek inovasi pelayanan publik oleh ASN yang seharusnya menyederhanakan birokrasi. Kemudian menyambung pada penilaian kinerja ASN dalam merancang produk pelayanan yang jelas, transparan, dan mudah digunakan masyarakat. Dari 5 isu setelah kita menggunakan teknik tapisan isu APKL, maka dapat disimpulkan bahwa isu yang ketiga adalah isu yang prioritas utama. Selanjutnya kita analisis menggunakan fishbone. Di kepala ikan terdapat rendahnya pemahaman prosedur administratif sertifikasi halal. Kemudian di bagian tulang ikan yang besar ada manusia dan metode, di mana di bagian manusia ini terdapat anggapan sertifikasi tidak penting, literasi administrasinya rendah, motivasi mengurusnya juga rendah. Kemudian di bagian metode, dokumen banyak prosedur rumit, alur pendaftaran kurang jelas. Kemudian di bagian fasilitas, pendampingan halal terbatas, fasilitas bantuan belum merata, dan dukungan anggaran sangat minim. Di bagian mesin ataupun teknologi, kesulitan aplikasi SiHalal, akses internet sangat terbatas.
Dan terakhir di bagian media dan informasi serta lingkungan. Di bagian media informasi, sosialisasi masih sangat terbatas, informasi sangat sulit dijangkau. Terakhir, persepsi biaya mahal dan proses lama, kesadaran halal sangat rendah, dan koordinasi lembaga kurang optimal. Adapun gagasan kreatif dari isu-isu tersebut, yang pertama, penyusunan panduan sederhana, di mana membuat panduan praktis dalam bentuk infografis, booklet, ataupun video singkat yang menjelaskan langkah-langkah pengurusan sertifikat halal dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Yang kedua adalah sosialisasi berbasis komunitas, di mana kegiatan ini merupakan sosialisasi melalui forum UMKM, lembaga keagamaan, dan kelompok masyarakat agar informasi prosedur sertifikasi halal lebih merata dan mudah diterima. Dan yang terakhir, klinik konsultasi halal, di mana mendirikan layanan konsultasi baik secara offline maupun online yang berfungsi sebagai pusat pendampingan administrasi sehingga pelaku usaha dapat langsung memperoleh bantuan. Adapun kesimpulan terkait isu rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait prosedur administratif pengurusan sertifikat halal, dapat kita simpulkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap prosedur administrasi sertifikat halal disebabkan oleh minimnya sosialisasi, rumitnya prosedur, keterbatasan informasi, serta ketiadaan panduan sederhana. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi UMKM, ketidakpastian bagi konsumen, serta terhambatnya target pemerintah. Untuk mengatasinya diperlukan peran aktif ASN melalui manajemen ASN yang profesional dalam menyederhanakan informasi, memperluas sosialisasi, dan menyediakan layanan konsultasi sehingga pemahaman masyarakat dapat meningkat dan tujuan sertifikasi halal dapat tercapai. Demikian materi tentang isu manajemen ASN terkait tugas dan jabatan fungsi sebagai pengawas jaminan produk halal. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.